Halo semuanya, welcome to The Box Film. Cerita dimulai di Afghanistan tahun 1981, di sebuah desa kecil yang damai dan tentram. Seperti biasa, penduduk di sana memulai aktivitasnya, ibadah, membersihkan halaman, menggembala kambing dan berkebun. Namun tiba-tiba tank-tank Soviet datang menjalankan misi untuk menghancurkan desa yang dituduh membantu pemberontak mujahidin. Dan dalam sekejap, desa itu pun hancur. Tak tinggal diam, seorang pemuda bernama Jaman mencoba melakukan serangan balasan. Tembakan pertama berhasil, namun tembakan kedua gagal. Kemudian, sekelompok perempuan desa nekat menghadang salah satu tank dan melemparinya dengan batu. Beberapa bahkan sampai naik ke atas tank tersebut. Namun ketika mencium asap racun, mereka terpaksa mundur. Satu orang terjebak yang akhirnya tewas. Bukannya meninggalkan desa, para tentara Soviet yang dipimpin oleh Daskal melanjutkan aksi brutal dengan meracuni sumber air, lalu membakar dan menghancurkan seluruh desa. Di saat mereka mulai lengah, Jaman melempari satu tank dengan bom Molotov. Begitu Konstantin mau menolong, Jaman hampir menembak, namun pelurunya kosong. Ia pun ditangkap dan diseret ke hadapan Daskal. Mendengar akan dilindas tank, tanpa mau dipaksa, Jaman memilih masuk sendiri ke bawah jalur. Tak lama kemudian, seorang Afghanistan yang kini menjadi tentara Soviet. Dia bernama Samad. Samad menanyakan tentang lokasi persembunyian mujahidin. Namun Jaman lebih memilih mengorbankan nyawa daripada berkhianat. Di tengah interogasi, Serina kekasihnya datang memohon agar diampuni karena mereka sebentar lagi akan menikah. Tanpa belas kasihan, Daskal malah bilang ke Samad, kasih tahu dia untuk menonton cara kekasihnya mati. Lalu memaksa Konstantin menjalankan tanknya. Jaman tewas mengenaskan. Kemudian Daskal dan anak buahnya meninggalkan desa itu untuk kembali menyusul tank-tank yang lain. Namun di tengah jalan, mereka malah tersesat. Dan kejadian itu disaksikan oleh geng Mustafa, kelompok pencuri yang berniat ingin menjarah mereka. Kemudian di saat para mujahidin datang, mereka pun berlari ke rumah masing-masing. Di sana, ada seorang pemuda bernama Taj menyaksikan ayahnya telah tewas terbakar. Ia pun tak kuasa menahan tangis. Lalu sang paman datang mengajaknya pergi. Di tengah jalan, mereka menemukan seorang bayi yang langsung Taj gendong. Lalu diberikan kepada Serina yang hanya diam dengan tatapan kosong. Tak lama kemudian, geng Mustafa datang karena mereka bermusuhan. Sementara ingin gencatan senjata untuk bekerja sama memburu tentara Soviet itu. Taj yang tadinya menolak tiba-tiba berubah pikiran saat diberitahu Serina bahwa Jaman adiknya telah dibunuh. Taj langsung terpukul dan begitu melihat kondisi Jaman, dia makin dendam. Tiba-tiba Serina menunjukkan RPG milik Jaman. Melihat itu, Mustafa langsung mengatakan bahwa senjata itu mampu menghancurkan tank dan ia mengaku ahli menggunakannya. Merasa memiliki peluang sambil berdoa, Taj siap membalaskan kematian adiknya. Di sisi lain, di tengah gurun pasir, Daskal dan anak buahnya makin tersesat, lalu memutuskan berhenti karena tank sedikit bermasalah. Di sela itu, Daskal mencoba mencari rute menuju Kandahar. Namun radio mereka rusak, sementara sebagian peta ikut terbakar. Hanya bermodalkan insting, kompas, dan sedikit informasi, Samad yang bertugas sebagai penunjuk arah mulai kebingungan, membuat Daskal marah, lalu meminta Konstantin untuk segera memperbaiki tank.
Sementara Konstantin masih dihantui peristiwa tragis tersebut. Saat memeriksa kondisi tank, dari bagian bawah ia menemukan potongan tangan Jaman. Semua terkejut dan tak lama kemudian mereka kembali dikejutkan oleh serangan bom. Di tengah pertempuran, Mustafa yang mengaku ahli menggunakan RPG malah gagal menembak sasaran, membuat Taj kesal hingga terjadi adu mulut. Bahkan ia meminta RPG-nya dikembalikan, namun Mustafa cuma bilang, semua itu sudah kehendak Allah, lalu pergi mengejar tank yang berhasil melarikan diri. Setelah itu, Taj langsung kaget saat melihat kaki sang paman tertembak. Dia mengaku masih baik-baik saja dan mengatakan ini baru permulaan. Mereka pun kembali melanjutkan pengejaran. Tak lama kemudian di tengah pengejaran mereka menemukan sumber air. Semua orang segera mendekati untuk melepas dahaga. Namun saat salah satu dari mereka meminumnya, Taj mulai curiga setelah menemukan tabung racun di sekitar tempat itu. Dia langsung berteriak memperingatkan, tapi semuanya sudah terlambat. Orang tersebut keburu keracunan dan langsung kejang-kejang. Daskal yang memantau dari kejauhan mulai geram dan mencurigai Samad, seperti sengaja meninggalkan tabung racun di dekat sana. Kaminsky diperintah menembakkan meriam, namun lagi-lagi senjatanya macet. Sebelum keberadaan mereka diketahui, seluruh awak tank terpaksa keluar dan bersembunyi di tengah semak-semak. Karena takut disalahkan, Samad mulai bertingkah aneh hingga membuat Daskal semakin curiga. Padahal Konstantinlah yang sengaja menggagalkan tembakan meriam tadi. Merasa khawatir peluru yang gagal diluncurkan bisa meledak di dalam tank, Daskal mengajak Konstantin dan Golikov masuk untuk memeriksanya. Sementara itu Kaminsky diperintahkan memantau para pemberontak, membuat Samad semakin merasa tidak dipercaya. Di dalam tank barulah Konstantin mengakui perbuatannya. Namun di luar dugaan, Daskal menanggapi dengan tenang. Sementara itu, orang yang tadi keracunan akhirnya tewas. Taj dan yang lain memutuskan pergi untuk menggelar pemakaman. Melihat kesempatan itu, Daskal segera memanggil Kaminsky untuk membantu Golikov menyiapkan sebuah jebakan. Saat yang lain menggelar pemakaman, seorang pria bernama Nur berhasil menemukan jejak tank tanpa sadar mendekati jebakan dan menyentuhnya. Melihat kondisi Nur yang sudah tidak mungkin selamat, karena dia anak buah Mustafa, Taj memberi saran untuk meninggalkannya. Setelah dibekali makanan, Nur memilih agar nyawanya segera diakhiri. Dengan berat hati, Mustafa pun menuruti permintaan terakhir Nur. Pada malam hari, Serina bersama gengnya mengusir anjing-anjing liar yang mau memakan jasad Nur. Diam-diam mereka terus mengikuti kemanapun kelompok Taj pergi. Di dekat sebuah gua, Taj menemukan seorang petapa yang sedang melakukan ritual sambil mengelilingi api. Saat didekati, pria itu berbicara ngawur hingga semua menganggapnya gila. Namun ketika ia menunjukkan jejak tank di sekitar tempat itu, mereka langsung bergegas mengikuti jejak tersebut. Di tempat persembunyian, Kaminsky malah asik mabuk-mabukan. Sementara itu, Samad memilih bermain catur bersama Konstantin sambil sedikit mengajarinya bahasa Afghanistan. Melihat kedekatan mereka, Daskal mulai menyindir dan menghina keduanya. Hal itu membuat Konstantin sedih hingga ia berkata kepada Samad bahwa saat pulang nanti, dia akan melaporkan semua perbuatan Daskal. Selain menjadi pengemudi tank, tugas Konstantin memang mencatat setiap pelanggaran yang dilakukan anggota timnya. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba Golikov dan Kaminsky terlibat baku hantam. Saat Konstantin mencoba melerai, Daskal datang dan mendapati Kaminsky mabuk karena meminum minyak rem, membuat geram hingga langsung menghajarnya. Ketika mengetahui Konstantin telah mencatat pelanggaran tersebut, Daskal justru merebut catatannya lalu dilempar ke wajah Konstantin.
Merasa dibela, Kaminsky mulai besar kepala dan saat mereka sedang adu mulut, tiba-tiba ada yang melempar granat. Di saat semuanya terjebak di bawah tank, Daskal yang sudah berada di dalam segera membuka palka bawah sehingga mereka berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Taj dan Mustafa sempat rebutan RPG, tapi begitu tank mulai melaju, Taj gagal menembakkan roket tepat sasaran, membuat Daskal dan anak buahnya berhasil kabur sambil membrendelkan peluru ke atas tebing. Di suatu tempat, tank akhirnya berhenti. Masing-masing segera memasangkan alat pendeteksi di sekeliling area, kecuali Samad yang terus diawasi Daskal hingga mulai merasa ketakutan. Setelah berkumpul, mereka sepakat bermalam di sana sambil mengistirahatkan tank yang mulai mengalami beberapa kerusakan. Tapi tak lama dari itu, Konstantin melihat pergerakan sekitar 25 musuh di layar radar. Tanpa banyak perhitungan, Daskal langsung memutuskan menembak ke segala arah sambil memutar laras tank hingga 360 derajat. Usai penembakan itu, Konstantin melaporkan semua target telah mati untuk memastikan Samad diperintah keluar. Meski ketakutan, ia terpaksa menuruti perintah tersebut. Di saat itulah, Daskal diam-diam menyuruh seluruh kru bekerja sama membunuh Samad. Namun dikarenakan Konstantin menolak, sehingga Samad keburu kembali masuk ke dalam tank dan melaporkan bahwa yang tadi mereka tembak hanyalah sekawanan rusa. Keesokan harinya, kelompok Taj yang baru melewati tempat itu sempat heran dengan jejak yang ditinggalkan mereka. Di dekat sungai, Samad mulai merasakan firasat buruk. Ia pun mengambil air wudhu dan bersiap melaksanakan sholat. Namun baru rakaat pertama, Daskal menyuruhnya berhenti, membuat Samad geram hingga berani mengatakan Daskal sudah tidak lagi mempercayainya. Selain anggota partai, putra Samad bersekolah di Moskow, mana mungkin berani berkhianat. Daskal tetap tidak percaya, ia malah menyuruh Samad mengukur kedalaman sungai. Begitu masuk ke dalam air, Daskal langsung menembaknya. Melihat kejadian itu, Konstantin geram dan berani mencatat semua perbuatan Daskal. Tak punya banyak waktu, semua melanjutkan perjalanan dengan menyeberangi sungai. Selama berada di dalam tank, Daskal terus memarahi Konstantin tanpa henti. Sementara Kaminsky dan Golikov hanya terdiam. Mereka mulai takut dengan tindakan gila yang dilakukan Daskal. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka berhenti di suatu tempat untuk memperbaiki tank. Sementara Daskal memantau keadaan, terjadilah obrolan panas setelah Kaminsky menyuruh Golikov menjauhi Konstantin. Di saat Daskal datang, Konstantin sengaja mengarang cerita bahwa Kaminsky mengajak mereka kabur meninggalkan tank. Namun Daskal tidak mempercayainya. Dia malah balik menghina dan merendahkan Konstantin sehingga terpancing emosi dan nyaris menembak Daskal. Namun karena kalah cepat, Golikov dan Kaminsky diperintah mengikat Konstantin dan menaruh granat di atas kepalanya. Sebelum pergi, Golikov sempat diperingati bahwa dia akan menjadi korban berikutnya. Namun karena ketakutan, Golikov tetap ikut meninggalkan Konstantin di sana. Leave me here, you coward! Di tengah perjalanan, Daskal segera membuang buku catatan Konstantin karena itu akan membahayakan mereka. Di suatu hari, Paman memergoki Serina yang diam-diam mengikuti mereka sambil menunjukkan bom yang dibawanya. Serina mengatakan ingin ikut bertempur, namun Paman marah dan nyuruh semua perempuan untuk kembali ke desa. Di sisi lain, nasib Konstantin sedang di ujung tanduk. Di saat segerombolan anjing liar datang, beruntung, granat menggelinding ke bawah dan meledak, sehingga berhasil mengusir hewan-hewan itu. Menjelang malam di tengah perjalanan, kondisi Paman semakin memburuk.
Dengan berat hati, Taj terpaksa meninggalkannya sambil berjanji akan kembali setelah tank Soviet berhasil dihancurkan. Sang paman hanya bisa pasrah dan menunggu Taj menjemputnya nanti. Di tempat lain lewat teropongnya, Daskal melihat jalan menuju Kandahar. Hal itu membuat mereka kegirangan. Namun sayang tidak bertahan lama ketika Kaminsky sadar bahwa bahan bakar hampir habis. Semua langsung panik dan segera menghentikan tank. Tapi di luar dugaan, posisi mereka ternyata malah berada tepat di atas tebing jurang. Konstantin yang sedang berusaha melepaskan ikatannya kembali didatangi tamu tak diundang. Kali ini bukan sekawanan anjing, melainkan Serina dan kelompoknya. Berharap mendapat pertolongan, Konstantin justru dilempari batu. Beruntung, Taj datang tepat waktu dan segera menghentikan mereka. Di saat Konstantin berteriak meminta ampun menggunakan bahasa Afghanistan yang pernah diajarkan Samad. Mendengar itu, semua langsung terkejut dan Taj memutuskan membawanya ke markas persembunyian mereka. Sesampainya di sana, semua sempat bingung harus berbuat apa. Namun seorang kakek percaya bahwa Konstantin adalah tamu, sehingga harus dijamu dengan baik. Taj pun meminta semua anggota mengumpulkan makanan yang mereka bawa untuk disuguhkan. Sesuai tradisi, setelah tamu mulai makan, barulah yang lain ikut menyantap hidangan. Setelah itu, Mustafa mengeluh karena RPG mereka rusak. Taj lalu membawa ke hadapan Konstantin. Dengan bahasa isyarat, keduanya mulai berkomunikasi hingga akhirnya RPG tersebut berhasil diperbaiki. Karena tidak ada yang benar-benar ahli menggunakan RPG, Konstantin ditawari untuk ikut bergabung. Mengingat tindakan Daskal sudah kelewat batas, ia akhirnya setuju membantu mereka. Sementara itu, Daskal berusaha menyembunyikan tank dengan menutupinya menggunakan semak-semak. Tak lama kemudian, keberuntungan datang saat sebuah helikopter melintas di atas mereka. Golikov dan Kaminsky langsung berlari dan masuk ke dalam helikopter tersebut. Tapi rasa senang mereka berubah jadi kecewa ketika Daskal memerintahkan keduanya keluar. Tujuannya hanya satu, meminta bahan bakar agar tank itu bisa dibawa pulang dengan selamat. Pilot helikopter sempat mengatakan bahwa ia hanya kebetulan lewat karena sedang mencari sumber air. Sayang jika kesempatan itu harus dilewatkan. Tapi Daskal tetap bersikeras tidak mau meninggalkan tank. Dengan terpaksa, Kaminsky dan Golikov pun menuruti keinginannya. Di sisi lain, diam-diam posisi mereka berhasil terpantau. Semua merasa senang dan dengan bahasa isyarat, Taj memberitahu Konstantin bahwa tank Daskal sedang menuju jalan buntu dan itulah kesempatan terbaik untuk menghabisi mereka. Sebelum bergegas, keduanya saling berkenalan. Lalu mereka segera pergi mengejar Daskal dan anak buahnya. Di tengah perjalanan, meski bahan bakar tank sudah terisi penuh, mereka justru kekurangan air hingga mesin mulai panas. Terpaksa mereka kembali ke sumber air yang sebelumnya telah diracuni. Namun setibanya di sana, mereka malah menemukan seluruh kru helikopter tewas akibat meminum air tersebut. Saat Daskal memantau sekitar, Golikov dan Kaminsky diperintah segera mengambil air. Tak lama kemudian lewat teropongnya, Daskal melihat Konstantin dan kelompok Taj datang mengejar. Ia langsung panik dan memaksa Kaminsky segera menjalankan tank. Namun karena mesin masih terlalu panas, mereka kesulitan melarikan diri. Sambil menunggu mesin normal, Daskal memutar laras tank dan langsung menembakkan meriam. Saat posisi mereka semakin dekat, Konstantin nyaris menembakkan RPG. Kaminsky berhasil menyalakan mesin tepat waktu. Di tengah aksi pengejaran, begitu melihat helikopter terparkir di sana, sebagian Salvok dan geng Mustafa malah masuk dan nolak pergi melanjutkan pengejaran.
Ketika tank Daskal masuk ke dalam ngarai, sayangnya satu orang di depan berhasil terkecoh yang langsung ditembaki meriam sampai tubuhnya hancur. Melihat itu, agar tidak jadi sasaran empuk, Konstantin dan Taj memilih naik lewat tebing. Hingga upaya tersebut berhasil membuat Daskal ketar-ketir, sampai-sampai laras mentok saking ingin menjangkau target. Tembakan demi tembakan terus diluncurkan. Can't get elevation, we knows it. Last round, sir! She's burning up, sir! Kemudian Konstantin dan Taj mengambil jalan pintas hingga Daskal tidak menyadari bahwa mereka sudah berada tepat di belakang tank. Di momen itulah Konstantin mulai bersiap menembakkan roket. Tiba-tiba Taj malah maju ke depan dan membuat posisi mereka jadi terungkap. Rencana pun langsung berantakan. Dengan terpaksa mereka kembali mengejar Daskal yang berusaha kabur. Karena medan dipenuhi bebatuan, Konstantin akhirnya memutuskan menembakkan RPG. Sir! Namun sayang, malah menghantam moncong laras tank. Mereka pun merasa menang. Tapi ketika kembali mencoba kabur, Taj berteriak kepada Yang Maha Kuasa. Di sanalah keajaiban datang. Batu-batu besar tiba-tiba berjatuhan dan menghantam tank tersebut. Kejadian itu membuat semua heran. Tak lama kemudian, Serina muncul dari atas tebing sambil melemparkan granat. Ternyata dialah pelakunya. Meskipun begitu, Daskal masih sempat melepaskan tembakan dan berusaha kabur. Namun kali ini mereka benar-benar sudah terjebak. Dari bawah, Konstantin melihat bensin tank mulai bocor. Ia pun mengambil sorban milik Taj, membakarnya, lalu dilempar ke arah tank hingga membuat seluruh awak di dalamnya panik. Di tengah situasi genting, Daskal yang menolak menyerah malah mengajak Kaminsky dan Golikov meledakkan diri bersama-sama. Namun keduanya menolak. Setelah berhasil menghentikan aksi nekat Daskal, mereka akhirnya keluar dan menyerah. Pertempuran berakhir, kelompok Mustafa datang dan justru membuat situasi makin kacau. Konstantin berusaha menenangkan keadaan lalu berkata bahwa tanpa tank, Daskal dan kedua anak buahnya tidak akan sanggup melewati gurun pasir. Jadi sebaiknya biarkan mereka pergi. Taj pun setuju. Konstantin menatap Daskal dan berkata tegas bahwa ia sengaja membiarkannya hidup agar bisa menyaksikan kemenangan para mujahidin. Tanpa berani membalas, Daskal dan anak buahnya pun pergi. Namun geng Serina tidak terima begitu saja. Mereka nekat lakukan pengejaran. Kaminsky dan Golikov yang sudah berjalan cukup jauh berhasil melarikan diri saat melihat geng Serina datang. Namun Daskal tidak seberuntung itu. Setelahnya, Serina kembali dengan tubuh berlumuran darah sambil bilang, 2 orang lolos, kecuali Daskal. Sebuah helikopter tiba-tiba datang. Dari tempat persembunyiannya, Taj berteriak memanggil Konstantin. Namun ia memilih pergi menaiki helikopter tersebut. Dianggap telah berkhianat, Taj segera menahan Mustafa yang nyaris menarik pelatuk dan membiarkan Konstantin pulang ke negaranya. Dan cerita pun berakhir.